Terlalu prematur mengidentifikasi pola COVID-19 segera berakhir, ancaman gelombang kedua sewaktu-waktu datang sebagai resiko dari pelonggaran karantina dan penerapan kenormalan baru. Pasien akan terus bertambah. Kemungkinan vaksin belum akan siap hingga penghujung tahun akan sangat menantang bagi rumah sakit untuk dijalani. Belum usai kondisi tak menentu ini, bahaya besar lain justru sudah mengintai. Limbah medis. Ya, potensi bahaya limbah infeksius ini bisa memicu tsunami kedua pandemi. Mulai penyimpanan alat makan minum, tisu, alat pelindung diri seperti masker, pakaian, sarung tangan, selang, hingga pendistribusian dan pengangkutan pihak ketiga. Mayoritas rumah sakit di Lampung tidak mempunyai tempat pengolahan dan pemusnahan limbah medis. Mereka mengandalkan pihak ketiga. Insenerator memang bukanlah satu-satunya opsi, namun tak jarang pihak ketiga masih memilah limbah tanpa memperdulikan dampak yang ditimbulkan. Membiarkan seolah semua baik-baik saja dan menutup mata dengan fenomena ini, kita sudah turut berkontribusi membunuh sejawat, kerabat, hingga orang terdekat. Pandemi membuat segalanya tak menentu. Tatanan kehidupan pun berubah total. Kebutuhan hidup masyarakat yang berada di garis kemiskinan tidak bisa ditahan dalam waktu yang lama, seperti pemulung dan buruh sortir sampah. Tempat pembuangan sementara limbah medis merupakan periuk bagi masyarakat angkar bawah ini. Namun bahaya justru mengintai. Meskipun pengelolaan limbah medis penanganan COVID-19 diserahkan ke pihak ketiga sebagai pengelola bahan berbahaya dan beracun atau B3, kemungkinan yang terjadi sisa-sisa hasil sortir limbah berbahaya tercecer. Masalah lain pengawasan limbah medis corona yang berkenaan dengan pasien isolasi mandiri tak terawasi dengan baik. Sampah rumah tangga berkenaan dengan penanganan COVID-19 seperti masker pada umumnya dikumpulkan dari rumah ke rumah, dibawa ke tempat penampungan sementara, baru diangkut ke TPA. Sampah yang diangkut ke TPA rentan tersontir pemulung. Ketahanan virus corona. Material stainless masa tahan 5 hari. Metal 5 hari. Aluminium 2 jam. Sarung tangan operasi 8 jam. Kayu dan kaca 5 hari, plastik 6 hari, sementara kertas 5 hari, PVC 5 hari, dan terakhir keramik 5 hari. Pemerintah diminta tegas dan serius mengelola limbah infeksius ini, termaksud menyediakan tempat sampah khusus masker di ruang publik. Kondisi ini membuat warga Bandar Lampung was-was. Mbak tahu Mbak dengan dampak apa itu limbah corona yang pengolahan tidak baik dibuang-buang itu tahu nggak Mbak? Tahu sih dari tahu, ya. IG, Gimana dari berita. Tanggapannya gimana Mbak? Kalau ya sebenarnya kalau kayak gitu seharusnya dikelola dengan baik, soalnya kan apa limbah APD itu susah diurai gitu. Jadi ya mengganggu lingkungan juga. Lingkungan. Kalau Mbak sendiri bisa takut atau gimana Mbak? Gimana? Takut nggak dengan pengolahan yang tidak baik? Kalau takut sebenarnya nggak langsung gitu ya. Soalnya kan itu nggak langsung berkaitan dengan kita gitu. Mungkin kalau misalkan sekarang nggak terlalu kelihatan, tapi secara kumulatif kalau kan banyak yang kalau misalkan itu banyak yang ada di kali, terus ada yang di laut terutama itu. Bahkan bukan dari lokal aja, bahkan dari luar juga gitu. Jadi ya mungkin dampaknya nggak secara langsung, tapi ya tetap terasa gitu, karena kan namanya sampah. Dari dulu aja
kita untuk pengolahan sampah yang plastik aja belum selesai gitu, apalagi sekarang ditambah dengan sampah APD. Kalau apa gitu, tapi kita takut menular gitu, misalnya dari air mengalir Oh. atau pakai gitu. Kalau itu ya takut Takut. tapi ya kalau untuk di daerah-daerah kayak yang masih di apa di desa-desa itu kan kayaknya nggak terlalu sih, soalnya di desa nggak pada pakai APD gitu. Mungkin kalau yang di daerah sungai atau di daerah tempat sampah yang banyak penduduknya di situ gitu. Gitu ya. Jangankan limbah corona, limbah lain seperti sampah yang berceceran dapat menimbulkan penyakit, apalagi dengan limbah COVID yang tercecer. Tanggapan Mbak Ena gimana Mbak? Kalau saya sama kayak Bella sih, itu kan merugikan masyarakat, sama kita jadi masyarakat tuh jadi was-was gitu. Takutnya tuh nanti limbah APD-nya tuh nular ke kita, terus sebagai mahasiswa tuh jadi kayak ini nih kayak mana, kita juga menjadi mikirin ke depannya tuh bakal kayak mana, bakal terjadi apa, apakah bakal nular. Terus udah pulang kan ini new normal, terus banyak masyarakat yang udah berkeliaran gitu loh, jadi takut aja gitu. Tapi Mbak tahu ya dengan isu limbah itu, tahu ya? Tahu ada banyak di berita-berita gitu. Sejak kapan tuh ya Mbak? Ini pas minggu kemarin tuh udah ada mulai ada yang isu-isu yang kayak gitu, tapi nggak tahu kebenarannya karena belum lihat secara langsung. Tapi secara pribadi Mbak gimana? Takut? Takut kayak, dan pingin juga pemerintah negasin itu, nggak buang sembarangan, nggak ini limbahnya. Terus pengolahannya dengan baik gitu ya?